Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uci Lestari, asal dari Karawang. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2020. Berikut ini formulir pendaftaran rutin saya. Saya akan melaksanakan ujian kinerja pada hari ini, Senin, tanggal 30 November tahun 2020. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian hari ini? Baik, Bu. Ya, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Dipimpin oleh Abu, silakan. Mari kita membaca doa di dalam hati. Doa dimulai. Ya, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, kita nyanyikan terlebih dahulu lagu Garuda Pancasila. Silakan berdiri. Satu, dua. Garuda Pancasila, Pramila Mahmud Santosa, Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Duduk kembali. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu akan bertanya. Semuanya hadir? Ada yang tidak sekolah hari ini? Ada ya? Hadir semua. Baik, untuk absensi silakan kalian melakukan pada link Google Form yang sudah Ibu bagikan melalui grup WA ya. Silakan dibuka handphonenya untuk melakukan absensi online. Kita pada hari ini akan membahas materi pada tema 5 tentang ekosistem, dan kita sudah memasuki subtema 2 hubungan antar makhluk hidup pada pembelajaran 1 ya. Kita lihat dulu. Nah, tujuan pembelajaran pada tema 5, subtema 2 dan pembelajaran 1, kalian mampu menjelaskan pengertian teks non-fiksi dengan benar. Kemudian kalian dapat menemukan pokok pikiran dalam bacaan. Lalu kalian dapat menganalisis peran makhluk hidup dalam rantai makanan. Kalian dapat berdiskusi, membuat diagram rantai makanan, dan kalian dapat mempresentasikan karya diagram yang sudah kalian buat di depan kelas. Adapun kegiatan yang akan kita lakukan adalah dengan menyimak gambar, kemudian membaca, lalu kita akan berjalan-jalan keluar kelas, kemudian mengamati video, dan yang terakhir adalah kegiatannya presentasi yang dilakukan oleh kalian sendiri. Siap untuk belajar hari ini? Siap ya. Nah, pada tema 5, subtema 2, pembelajaran 1, materi yang akan kita pelajari adalah tentang teks non-fiksi mengenai rantai makanan dan
rantai makanan pada sebuah ekosistem. Apa manfaatnya? Manfaatnya adalah kita menjaga keseimbangan ekosistem sehingga peristiwa pada rantai makanan tidak terganggu. Pembelajaran kemarin kita sudah belajar mengenai apa? Coba, masih ingat tidak? Perubahan ekosistem. Ya, perubahan ekosistem. Banjir. Lalu apa lagi? Longsor. Selain longsor apa lagi? Gempa bumi. Perubahan ekosistem yang terjadi karena kegiatan manusia apa saja? Apa Bagas? Pembukaan lahan hutan. Ya, karena pembukaan lahan hutan, ya, tempat tinggal mereka tergusur oleh manusia. Lalu apa lagi? Iya, pemburuan. Ya, nah, sekarang kaitannya dengan rantai makanan, kita simak gambar berikut. Nah, ini ada gambar apa saja? Ada badak, harimau, orang hutan. Apa ini? Ini apa? Anoa, ya. Hewan-hewan ini merupakan hewan yang langka yang terdapat di Indonesia, ya. Kenapa hewan-hewan ini bisa langka? Ya, karena diburu oleh manusia. Selain itu, apa lagi? Harus apa untuk hidup? Makan, ya. Kalau ketersediaan makanannya sedikit, otomatis mempengaruhi pada kelangsungan hidup mereka. Ya, jadi penting sekali peran rantai makanan dalam sebuah ekosistem. Apa itu rantai makanan? Kita baca dahulu, ada teks non-fiksi mengenai rantai makanan. Silakan kalian baca. Bacaan teks non-fiksi tersebut tentang apa? Tentang rantai makanan. Siapa yang mau menjelaskan apa itu rantai makanan? Ya, Naya, silakan. Apa itu? Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Iya, bagus, pintar Naya. Terima kasih. Apa tadi kata Naya? Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan antar makhluk hidup dengan urutan tertentu. Jadi harus ada urutannya. Bacaan yang kalian baca tadi merupakan salah satu contoh dari sebuah teks non-fiksi. Apa itu teks non-fiksi? Ya, Anjunia? Teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan kejadian nyata. Iya, jadi teks non-fiksi adalah sebuah bacaan yang berdasarkan apa? Kejadian nyata. Jadi bukan imajinasi, bukan bohong-bohongan. Cari ide pokok dalam setiap paragrafnya. Bisa? Bisa. Silakan kalian kerjakan pada LKPD.
Sok, bacakan Neng hasil ide pokok yang kamu cari dari paragraf 1 sampai paragraf 4. Yang dimakan di atas dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Paragraf keempat, dari komponen yang berperan besar dalam rantai makanan yaitu pengurai. Iya, terima kasih Agista. Tepuk tangan buat Agista. Nah, ini gambar sebuah ekosistem. Ekosistem apa anak-anak? Sawah. Ekosistem sawah. Dalam sebuah ekosistem biasanya terdapat hewan-hewan yang hidup di sana dan mencari makan di sana. Kira-kira hewan apa saja yang hidup dan mencari makan di ekosistem sawah? Lalat, apa? Burung, lalu? Tikus, lalu? Ular, ya. Jadi kalian sudah bisa menebak dalam sebuah ekosistem itu terdapat hewan apa saja yang hidup di sana. Nah, sekarang kita akan pergi keluar kelas. Kita mengamati lingkungan sekitar kita. Kalau ada di sekolah berarti ini adalah ekosistem sekolah. Jadi di dalam sekolah itu terdapat hewan atau makhluk hidup apa saja yang ada di ekosistem sekolah. Kalian tulis pada buku. Ingat, tetap gunakan protokol kesehatan dan menjaga jarak di luar kelas. Siap? Siap. Ayo siapkan alat tulisnya. Semut, tulis ya. Lihat di sini ada apa saja, kalian tuliskan. Lihat sekeliling kalian, kalian menemukan makhluk hidup apa saja, tuliskan. Bagaimana anak-anak? Senang bermain di luar? Senang. Banyak hal yang kalian jumpai? Iya, kalian sudah mengamati ekosistem di lingkungan sekolah. Ya, untuk menambah semangat kita belajar, kita tepuk PPK dahulu ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, kemandirian, gotong royong, integritas, hebat. Iya, semangat? Semangat. Coba Ibu mau tahu hasil pengamatan kalian tadi di luar, kalian sudah menemukan apa saja? Ayo, dari kelompok 1 dulu. Mau diwakili siapa? So, Kansa, sebutkan apa saja yang kamu temui di ekosistem. Yang lain tolong dengarkan ya. Ekosistem yang terdapat di lingkungan sekolah. 1. Semut. 2. Tumbuhan. 3. Burung. 7. Rumput. 8. Kupu-kupu. 9. Ayam. 10. kucing. Iya, jadi kelompoknya Kansa menemukan berapa? 10. Ya, lalu kelompok 2 mau diwakili siapa? Silakan saya bacakan apa yang sudah kalian ketemukan di luar.
ekosistem sekolah? 1. Semut, 2. Kepiting, 3. Ulat burung, 4. Gagak, 5. burung, 6. ayam, 7. cacing, 8. Bacakan. 1. lumut, 2. ikan, 3. air. Ya, ada 3 saja yang ketemu. Iya. Mungkin sekali ya, kadang kalian bisa mengekspor lebih banyak lagi di situ, mungkin belum tertulis ya. Kemudian untuk kelompok yang terakhir, silakan bacakan Bagas. Berdiri. Ya. Pada ekosistem sekolah kamu sudah menentukan apa saja? 1. ayam, 2. kupu-kupu, 3. rumput, 4. lebah. Ya, apa yang sudah kalian ketemukan di lingkungan sekolah itu merupakan bagian dari sebuah ekosistem. Dan dalam rantai makanan itu ada perannya masing-masing. Ada yang berperan sebagai apa? Produsen. Kemudian ada yang berperan sebagai konsumen dan ada yang berperan sebagai pengurai. Ya. Ya, di sini ada apa saja tadi? Ulat, kemudian ulat, kandang, dan jangan lupa ini apa? Rumput. Ini juga merupakan bagian dari rantai makanan. Coba, kira-kira burung ini selain makan pisang makan apa lagi? Makan jangkrik? Coba sama Abu, buktikan. Ayo, betul tidak kalau burung ini juga makan jangkrik? Takut ya? So, buktikan, kasih makan. Kira-kira dimakan tidak ya sama burungnya? Tangan kanan sayang, duh. Tangan kanan, ngasih makannya tangan kanan. Iya, dimakan tidak jangkriknya oleh burung? Dimakan. Kira-kira selain makan jangkrik, makan apa lagi ya yang ada di sini? Makan ulat? Makan ulat tidak? Coba buktikan. Ayo, siapa yang mau membuktikannya? Siapa yang mau? Nih, ibu buktikan ya. Coba kita lihat. Dimakan tidak ulatnya ya? Kalian buktikan sendiri bahwa ulatnya dimakan tidak? Tidak, berarti ulat ini termasuk makanan burung ini bukan? Bukan ya? Sudah mengerti? Sudah. Sekarang kalian buat isi pada LKPD peran dari hewan-hewan yang sudah ibu bawa ke dalam kelas ini. Kalian amati, lalu kalian tuliskan mana yang berperan sebagai produsen, mana yang berperan sebagai konsumen, dan mana yang berperan sebagai pengurai. Ya, waktunya 5 menit untuk mengamati bergiliran dengan yang lain. Ya, setelah kalian mengamati hewan-hewan yang ada di depan ini, kalian dapat menyimpulkan mana yang jadi produsen, mana yang jadi konsumen, dan mana yang jadi pengurai. Siapa yang berani? Ayo, coba bacakan. Yang ketiga,
makanan, pengurai ulap. Iya, pintar. Terima kasih, Didin. Jadi, konsumen ke-1 Praktik atau burung. bisa diambil dan bisa burung. Ketika burung makan pisang, dia jadi konsumen ke-1. Lalu ketika jangkrik ketika burung memakan jangkrik, dia menjadi konsumen keberapa, burung? Perannya menjadi konsumen ke-5. Video ini ya. Kemudian ada konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 ini merupakan makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 1. Biasanya yang berperan sebagai konsumen tingkat 2 ini yaitu hewan karnivora. Dan yang ketiga ada konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 3 ini merupakan makhluk hidup. Setelah kalian menyimak video dan membaca teks non-fiksi tentang rantai makanannya tadi, saatnya sekarang kalian berdiskusi dengan teman sekelompokmu untuk membuat gambar sebuah diagram rantai makanan pada ekosistem. Silakan bekerja. Semangat! Diwarnai yang bagus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang ekosistem laut. 1. Plankton merupakan bakteri yang berperan sebagai produsen seperti ekosistem darat. 2. Zooplankton termasuk plankton berukuran kecil. Kedua, ikan sedang dengan konsumsi ketiga dan ikan besar konsumsi keempat. Iya. Ada yang mau ditanyakan pada kelompok 2? Ya, Kansa? Jika ikan sedang tidak ada, ikan besar makan apa? Ya, pertanyaan bagus dari Kansa. Jika ikan sedang tidak ada, maka ikan besar akan makan apa? Ikan kecil. Akan memakan ikan kecil. Berarti loncat ya, dari sini langsung loncat ke ikan kecil. Begitu Kansa, jelas? Iya. Jika ikan kecil tidak ada, ikan besar makan apa? Jika ikan kecil tidak ada, maka ikan besar makan apa? Iya, akan memakan ikan sedang ya. Jadi maka dari itu penting sekali kita menjaga kelangsungan dari ekosistem ini. Kalau ada salah satu saja yang terganggu atau tidak ada, maka akan mempengaruhi kepada makhluk hidup yang lainnya. Jelas? Jelas, Ragas? Pertanyaan bagus sekali. Tapi pada anak-anak ibu sekalian yang sudah mau memberanikan diri untuk tampil di depan ya, supaya tidak grogi maka harus sering dilatih tampil di depan kelas ya. Tetap semangat. Baik, semua kegiatan pembelajaran pada hari ini telah kita lalui. Ibu akan bertanya, kita simpulkan pembelajaran pada hari ini. Apa saja kesimpulan yang sudah kalian dapatkan pada materi pembelajaran hari ini? Tentang rantai makanan. Apa itu rantai makanan, Abu? Perjalanan memakan dan dimakan oleh urutan Antar makhluk hidup dengan urutan. Iya, lalu apa lagi selain rantai makanan? Ya, membaca ya. teks non-fiksi Membaca teks non-fiksi. Apa itu teks non-fiksi? yang ditulis berdasarkan Kejadian. kejadian Sekarang waktunya kalian melakukan evaluasi pada link Google Form yang sudah Ibu bagikan melalui grup WA. Silahkan keluarkan handphonenya. Kalian kerjakan dengan sangat hati-hati ya, karena akan langsung ada nilainya.
Ada yang kesulitan tidak? Kita melakukan refleksi pembelajaran. Bagaimana anak-anak pada pembelajaran hari ini? Kalian senang tidak? Senang. Ya, gembira? Seru tidak? Seru. Kalau seru coba sebutkan, kita tadi sudah apa saja kegiatannya? Apa? Membuat diagram. Lalu apa lagi? Membaca teks non-bahasa. Ya, membaca teks non-fiksi. Apalagi aku? Mengamati lingkungan sekitar. Ya. Jadi, dalam rantai makanan ini, setiap hewan atau makhluk hidup memiliki perannya masing-masing. Ada yang berperan sebagai produsen, lalu Konsumen, apalagi? pengurai. Nah, jika salah satu hewan dalam rantai makanan itu tidak ada, maka akan mempengaruhi hewan yang lainnya. Bisa menjadi penyebab banyaknya hama. Ya, kalau predatornya dibunuh atau langka, maka hewan yang lainnya akan semakin banyak, bisa menjadi hama. Jadi manfaat kita mempelajari materi pada hari ini adalah agar kita tahu pentingnya peran makhluk hidup di sekitar ekosistem dalam peristiwa rantai makanan ini, sehingga keseimbangan alam kita terjaga. Kita patut bersyukur bahwa Indonesia memiliki beragam makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Maka cara kita untuk bersyukur itu adalah harus apa? Menjaga. Kemudian apa lagi? Melestarikannya, ya, agar hewan-hewan tersebut tetap lestari, tetap ada sampai kita dewasa nanti. Ya. Untuk pembelajaran yang akan kita lakukan pada esok hari, kita akan mempelajari tetap sama, yaitu tentang rantai makanan, dan kita akan belajar membuat teks non-fiksi. Lalu kita juga akan mempelajari properti tari. Maka tugasnya untuk besok, kalian membawa sebuah gambar tentang tarian daerah. Bisa? Jadi tugasnya apa di rumah? Besok membawa gambar tarian daerah, ya. Kita akan menyebutkan properti tari yang terdapat pada tarian daerah. Baik, cukup sampai di sini pembelajaran hari ini. Mungkin kita kalian juga sudah lelah, ya. Silakan dipimpin doa. Kita membaca doa di dalam hati. Doa dimulai. Ya, terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya dalam pembelajaran hari ini. Ibu ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, di rumah tetap gunakan 3M. Apa itu 3M? Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun, ya. Siap? Ya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan.